Saya akan mulai bicara dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi dan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat telah memberikan waktunya di pagi hari ini. Di sini saya Muhammad Zidan Rusdi selaku tim oposisi ingin menyampaikan argumen saya terkait dengan mosi tersebut. Dalam mosi ini kita dijelaskan bahwasannya adalah Dewan menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Di sini kami sebagai tim oposisi jelas ingin mempertanyakan ketidaksinkronan dari tim pemerintah atas UU yang telah diberikan oleh tim pemerintah dengan mosi yang ada sekarang ini, di mana tim pemerintah jelas berbicara bahwasannya um, masih univ-univ di sekarang ini tergolong menarik mahasiswa, mengeksploitasi mahasiswa bagaimana caranya mendapatkan keuntungan lebih. Tapi di satu sisi lain juga pemerintah tidak melihat UU yang telah dibuatnya sendiri. Sebagai contoh, di mana pasal 53 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003. Di sini tentang sistem pendidikan nasional, UU Sikdiknas, ya kan dijelaskan bahwa penyelenggara atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan dan dilanjutkan kepada Pasal 53 ayat 3 UU Sikdiknas disebutkan bahwa badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang tadi kita sudah jelaskan bersama, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Di sini sudah jelas bahwasannya setiap univ atau setiap univ-univ swasta atau setiap badan usaha mandiri, badan pendidikan mandiri, mohon maaf, maksud saya, jelas tidak mendapatkan dana lebih dari pemerintah, tapi kita disuruh mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya dibilang menarik dana untuk kepentingan konsumen dari pihak mahasiswa, misalnya mahasiswa dijadikan konsumen untuk menarik dana, justru salah. Mahasiswa ditarik dananya itu untuk memajukan fasilitas yang ada. Bagaimana ingin memajukan fasilitas kalau dana dari pemerintah aja udah nggak ada gitu maksudnya kan? Itu kan aneh-aneh. Ketika tim pemerintah tadi bilang bahwasannya mahasiswa dijadikan konsumen. Saya pun sebagai mahasiswa melihat bahwasannya kenyataan yang ada, dana-dana yang kami berikan kepada pihak kampus swasta itu tidak dijadikan sebagai uang tersendiri, uang untuk keuntungan tersendiri, tapi dijadikan uang untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Dan di mana juga tadi ada beberapa statement-statement pemerintah yang menurut saya cukup unik ya, di mana eksploitasi mahasiswa yang tadi sudah kita jelaskan, dan juga fasilitas lebih untuk univ mahal ya jelas harus ada fasilitas karena kan ya aneh juga ketika justru lebih baik dong kalau misalnya dana yang ada, dana yang diberikan oleh mahasiswa kami, ya kan, terus dijadikan fasilitas, itu jelas. Tapi kalau misalkan dana yang ada itu tidak dijadikan fasilitas, justru harus dipertanyakan. Ya, makanya tadi aneh kalau dibilang fasilitas, adanya fasilitas lebih untuk univ-univ mahal gitu kan dibandingkan univ publik atau dengan univ-univ yang lebih murah bayarannya. Ya univ-univ mahal itu berarti lebih lebih baik pengelolaan dananya. Harusnya univ-univ publik seperti kita tahu univ negeri itu harusnya pengelolaan dananya tertata lebih rapi dan bisa mencontoh itu dong. Karena kan ada contoh lebih baik kenapa nggak kita lihat dan kita bisa tiru gitu kan. Terus juga di sini ada kelas lebih unggul atau lebih mahal. Ya jelas pasti lebih mahal, ya kan? Karena dari tim pemerintah atau dari segi pemerintah kelas negeri jelas itu tidak dipungut biaya dan justru sebenarnya yang saya harus pertanyakan adalah di sini sekarang univ negeri aja masih memungut dana gitu kan dari tiap mahasiswa, apalagi kami dari yang univ swasta, pasti kan akan meminta dana, bukan meminta ya, tapi lebih mematok dana untuk sub-sub tertentu yang ada pada pendidikan sekarang di Indonesia ini, maksudnya yang fasilitas-fasilitas yang ada ini. Terus juga kalau misalnya yang lebih senjang lagi di sini lebih aneh lagi dibilang memanfaatkan mahasiswa yang nggak keterima di negeri untuk masuk ke dalam swasta. Ya terus kalau mahasiswa-mahasiswa yang nggak keterima di negeri, harus masuk mana lagi kalau bukan masuk universitas swasta? Emang ada load dari pihak univ negeri ditambah kapasitasnya biar mahasiswa-mahasiswanya itu yang mau masuk negerinya itu lebih banyak, kan nggak mungkin. Sekarang kan dari univ negerinya aja nggak ada, dia punya kapasitas tersendiri untuk hal tersebut. Maka dari itu, kalau misalnya dibilang memanfaatkan ya justru aneh. Terus juga adanya stigma dari pihak masyarakat atau pihak mahasiswa bahwa univ swasta itu lebih baik daripada yang biasa aja. Justru, coba dipikirin lagi, ini kan aneh ya, stigma univ mahal itu nggak ada yang dibilang lebih baik daripada univ-univ, justru
tadi aneh, dibilang memanfaatkan mahasiswa yang nggak keterima di negeri jadi masuk ke swasta, tapi dibalik lagi tadi bahwasannya bilang, kalau lulusan swasta yang mahal itu lebih baik daripada lulusan-lulusan negeri atau lulusan-lulusan univ yang lebih murah. Kan nggak nyambung, di sini nggak nyambung. Di mana halnya awal tadi dibilang memanfaatkan mahasiswa yang nggak keterima, ya udah pasti mahasiswa awal jalur niat mau masuk ke negeri dulu. Karena apa? Kualitas negeri di sana juga yang diincar, ya kan? Dari sini setelah nggak lulus, baru pihak mahasiswa ingin masuk ke univ swasta yang notabene pasti lebih mahal karena dana dikelola sendiri, ya kan? Nggak usah kita berbicara tentang mahasiswanya aja, berbicara tentang masyarakat umum, pasti masyarakat umum lebih setuju bahwasannya semua mahasiswa kalau bisa, semua anaknya, orang tua pasti maunya masuk univ negeri. Tapi kalau nggak keterima baru masuk univ swasta. Di sini adanya apa ya? Nggak sinkron aja sih menurut saya. Perkataan dari tim pemerintah yang tadi telah disampaikan, sama kenyataan-kenyataan yang ada. Oke, mungkin, selain nggak sinkron dari apa yang telah saya jelaskan tadi, mungkin di sini saya akan menutup dengan sebuah kesimpulan ya. Mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan adalah, pertama itu untuk, tim pemerintah atau untuk pemerintah sendiri, mungkin bisalah dikaji lagi untuk peraturan-peraturan yang ada, bagaimana dana-dana tersebut atau bagaimana dana-dana yang ada bisa diberikan juga pada univ-univ swasta. Kenapa bisa saya bilang demikian? Karena kalau jadinya nggak ada timbul kesan bahwasannya swasta mahal, jadi lebih seperti apa yang tadi udah disinggung gitu kan, swasta mahal bisa A, swasta mahal bisa B. Ya enggak, jadi ada dana sebagian dari pemerintah, swastanya jadi nggak mahal. Selesai, gitu kan. Terus yang kedua juga, kalaupun memang tidak bisa seperti itu, adanya load atau adanya kapasitas tambahan bagi univ-univ negeri. Ya biar tadi yang disinggung lagi, katanya mahasiswa-mahasiswa yang nggak keterima di negeri, nanti dieksploitasi jadinya untuk masuk univ-univ swasta yang mahal, gitu kan. Ya kalau kayak gitu, masukin aja coba load-nya dari tim, apa namanya, dari univ-univ negeri, ditambah kapasitasnya. Itu juga kan harus berkaitan sama pemerintah, ya kan. Pemerintah berarti harus memberikan fasilitas lebih di setiap univ-univ negeri, biar kapasitas di setiap univ-univ negeri itu bisa menerima mahasiswa lebih banyak lagi, ya kan. Mungkin, itu yang bisa saya sampaikan terkait mosi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.